Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Nomi. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Dalam cerita One Piece yang ditulis oleh Eiichiro Oda selalu banyak hal menarik dan juga unik. Selain dikenal karena kekuatan haki, One Piece juga dikenal karena memiliki keunikan seperti adanya berbagai macam buah iblis yang memberikan penggunanya berbagai kekuatan. Buah iblis mampu memberikan siapapun yang mengkonsumsinya sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun, ada berbagai 3 buah jenis buah iblis yang ada di dalam cerita One Piece. Mereka adalah Paramecia, Logia, dan Zoan. Masing-masing buah iblis memiliki keunikan sendiri. Contohnya adalah para karakter yang merupakan tipe Logia mampu bertransformasi menjadi elemen. Ada banyak karakter yang merupakan pemakan buah iblis tipe Logia. Nah, di video kali ini kami akan membahas 10 buah iblis Logia terkuat. Buah iblis salju ini mampu memberikan penggunanya kekuatan untuk menjadi elemen salju. Pengguna dari buah iblis ini adalah salah satu anggota dari Don Quixote Family, yaitu Monet, yang sekarang sudah tewas. Kekuatan dari buah iblis ini mulai diperhitungkan ketika Monet menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya kemampuan yang dia miliki. Monet memang bukanlah karakter yang lemah, namun setelah dia memakan buah iblis ini kemampuan bertarungnya menjadi meningkat drastis. Dalam pertarungan melawan Zoro dan juga Tashigi, kita melihat bagaimana Monet memanfaatkan arena bertarungnya dengan ditutupi oleh salju. Hal itu tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi Monet. Kekuatan utama buah ini adalah memungkinkan pengguna mengubah diri menjadi salju. Buah iblis ini memiliki unsur yang sama seperti kekuatan Hyakya Ninomi milik Kuzan. Tetapi, kekuatan Hyakya Ninomi lebih unggul dari Yuki Noni. Sebagai seorang Logia, Monet bisa membiarkan serangan fisik melewati dirinya tanpa cedera dan hanya bisa terluka dengan penggunaan haki, batu laut, dan dia juga memiliki kelemahan terhadap efek panas. Dengan Numa Nomi, Karibou dapat membuat rawa tanpa dasar yang mustahil untuk diloloskan. Jika seseorang tertangkap oleh rawa yang dibuat oleh Karibou, mereka akan terhisap. Rawa ini juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan, memungkinkan Karibou untuk menyimpan jumlah tak terbatas dari apapun yang telah dia tangkap di dalam tubuhnya. Seperti sebagian besar pengguna Logia lainnya, Karibou tidak dapat dipukul atau ditusuk, dan setiap serangan akan diserap ke dalam tubuhnya. Karibou sudah menunjukkan potensinya dengan tak terpengaruh oleh serangan biasa, dan ia bisa menculik orang dengan sangat mudah. Tapi Karibou terasa sudah takjub dengan kekuatan itu dan menganggap dirinya sendiri tak terkalahkan. Akibatnya, sepertinya ia tak pernah benar-benar melatih maupun mengembangkan kekuatan Numa Noni. Begitu ia berhadapan dengan orang yang menguasai haki, Karibou pun hanya menjadi tokoh lemah yang bisa dengan mudah dihajar. Kekuatan buah ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan pasir hisap, menciptakan badai pasir besar, dan bahkan menjadi lebih kuat saat berada di daerah gurun. Kekuatan ini memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi pasir seketika serta mengendalikannya. Crocodile telah melatih dirinya untuk berubah jadi pasir, dengan demikian, Crocodile mampu menghindari serangan tiba-tiba. Kekuatannya juga bisa dilatih hingga ke titik di mana pengguna bisa menyerap sesuatu hingga kering. Dengan memegang target melalui tangan kanannya, Crocodile bisa menyebabkan makhluk hidup seperti manusia dan tanaman menjadi layu karena dehidrasi, dan juga menyebabkan semua benda seperti batu dan tanah untuk hancur menjadi debu dan pasir. Namun, Crocodile ternyata berubah padat ketika kontak dengan cairan, termasuk darah.
Selain mampu berubah menjadi pasir, krokodil juga mampu menyerang kelembaban suatu benda. Krokodil menggunakan kekuatan ini untuk menguasai Alabasta dan berencana untuk mencuri salah satu senjata kuno, yaitu Pluton. Beruntung Luffy berhasil mengalahkannya. Sayangnya, elemen air merupakan kelemahan dari elemen pasir. Tapi, krokodil mampu mengakalinya dengan kemampuannya yang lain. Marshall Bertich mempelajari banyak hal tentang buah iblis dan dia akhirnya memiliki Yami Yami no Mi sebagai salah satu buah iblis yang bisa membantunya untuk menjadi raja bajak laut. Di antara buah iblis tipe logia lainnya, Yami Yami no Mi atau buah kegelapan ini sangat unik dan juga langka. Berbeda dengan buah iblis lainnya, buah kegelapan ini tidak mengeluarkan sebuah serangan apapun. Justru buah ini menghisap korbannya. Ketika musuh terkena buah kegelapan dan terhisap ke dalamnya, secara otomatis baik manusia ataupun raksasa atau siapapun yang memiliki kekuatan buah iblis akan menjadi netral karena kekuatannya dihisap. Yang luar biasanya lagi adalah buah kegelapan ini selain mampu menghisap kekuatan seseorang, bisa juga menghisap apapun yang ada di sekitarnya seperti sebuah lubang hitam dan menghancurkan apapun yang terhisap ke dalamnya. Mera-Mera no Mi adalah buah iblis tipe logia yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi api. Buah ini dimakan oleh Portgas de Ace, tetapi dengan Ace yang telah tewas pada saat perang Marineford, buah tersebut telah kembali ke dalam sirkulasi, dan masuk dalam kepemilikan Don Quixote do Flamingo. Buah ini kemudian dimenangkan dan dimakan oleh Sabo. Kekuatan utama buah ini seperti jenis logia lainnya yang memungkinkan pengguna untuk memproduksi serta menjadi elemen yang mereka kuasai. Dalam hal ini, Ace dan Sabo mampu menciptakan, mengontrol, dan menjadi api. Dengan kekuatan ini, Ace dan Sabo mampu menciptakan serangan berbasis api, contohnya seperti tinju api. Dia juga mampu menghindari serangan normal dengan menembus ke dalam tubuhnya dan memungkinkan serangan untuk melewati dia. Kemampuan jenis api ini juga memiliki efek tambahan membakar lawan tergantung pada berbagai serangan. Kekuatan buah ini tampaknya setara ketika langsung ditantang oleh kemampuan buah iblis es milik Kuzan. Kekuatan utama buah ini adalah bahwa memungkinkan pengguna untuk mengubah dirinya, serta lingkungannya menjadi es. Dengan kekuatan ini, pertempuran yang berlangsung selama 10 hari antara Kuzan melawan Sakazuki, cukup kuat untuk mengubah cuaca secara permanen dari setengah pulau pun kasar menjadi pulau es. Di sisi lain, Kuzan terbukti dapat membiarkan serangan Muraku Mogiri Shirohige hanya melewati tubuhnya dan tidak terluka layaknya pengguna logia lainnya. Namun, es tampaknya juga tidak efektif terhadap kemampuan gempa Shirohige, karena kekuatan pembekuan terhadap manusia gagal karena es hancur sebelum efektif menonaktifkan target. Getaran dari Gura-Gura Daoni menghancurkan es mencegah Shirohige membeku. Selain itu, Akainu mampu mencairkan es yang dihasilkan oleh Kuzan dalam hitungan detik. Namun, perlu dicatat bahwa Kuzan mampu melawan Sakazuki pada pertarungan 1 lawan 1 selama 10 hari berturut-turut. Kuzan juga mampu melakukan perjalanan jarak jauh dan bergerak dengan kecepatan tinggi dengan memutar seluruh tubuhnya menjadi es, seperti yang terlihat ketika ia pindah dari tempat duduknya pada platform eksekusi ke udara untuk membekukan 2 tsunami yang diciptakan oleh Shirohige. Kekuatan utama dari buah iblis yang memungkinkan Sakazuki untuk menghasilkan magma untuk menyerang lawan-lawannya. Dengan kekuatan ini selama pertempuran 10 hari antara Sakazuki melawan Kuzan, itu cukup kuat untuk mengubah cuaca secara permanen setengah dari sebuah pulau ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebagai logia, Sakazuki dapat membiarkan serangan fisik,
Seperti pukulan dan serangan melewati dia kecuali mereka dijiwai dengan haki. Siapapun yang mencoba untuk menyerang Sakazuki, orang tersebut langsung akan memiliki efek tambahan dengan terbakar. Senjata, seperti pedang, juga terbukti mencair setelah terjadi kontak dengan Sakazuki. Kemampuan magmanya secara alami lebih tinggi tingkatannya daripada kemampuan Ace, yang memungkinkan Sakazuki menembus tubuh api milik Ace. Caesar Clown memiliki kekuatan logia yang juga sangat berbahaya. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan penelitian kemampuannya, namun dia dasarnya bukan petarung sehingga kekuatannya tidak terlalu besar. Dengan kemampuan buah iblis ini, seseorang bisa dengan mudah berbuat kejahatan. Namun, dengan perpaduan ilmu pengetahuan, kemampuan dari buah iblis ini bisa menjadi sebuah senjata pemusnah massal. Itulah yang dilakukan oleh Caesar Clown. Dia menggunakan kemampuan buah iblis ini dan kecerdasannya untuk menjadi seorang ilmuwan nomor 1 di dunia. Gasu Nomi menjadikan penggunanya manusia gas di mana dia bisa membuat, memanipulasi, dan menjadi gas itu sendiri. Selain gas beracun, ada satu kemampuan Gasu Nomi yang berbahaya yaitu menghilangkan oksigen di sekitarnya. Tanpa oksigen juga manusia biasa bisa mati. Kelemahan Gasu Nomi yaitu api. Enel dapat mengendalikan, membuat, dan berubah menjadi petir. Dia mampu mengatur tegangan listriknya, dengan output maksimumnya adalah 200 juta volt, jumlah tegangan yang sama dengan petir standar. Dia mampu menghindari serangan fisik normal dengan mengubah tubuhnya menjadi kilat. Enel dapat menyetrum siapapun yang menyentuhnya. Enel juga dapat menggunakan buahnya untuk mengejutkan jantungnya jika memasuki keadaan henti jantung dengan menerapkan goncangan listrik ke tubuhnya. Buah ini memiliki kelemahan unik yaitu karet, karena karet adalah isolator alami. Kelemahan ini membuat pengguna Gomu Nomi musuh alami dari Goro Nomi, pemakan buah iblis Gomu Nomi ialah Luffy. Semua serangan berbasis petir milik Enel sama sekali tidak berpengaruh pada Luffy. Pika Nomi atau buah iblis cahaya memberikan penggunanya untuk berubah menjadi cahaya, menciptakan cahaya, membentuk cahaya, dan juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Buah iblis ini dikonsumsi oleh Admiral Angkatan Laut, Borsalino alias Kizaru. Dengan menggunakan kekuatannya ini, sudah banyak bajak laut yang dia kalahkan. Kizaru mampu memanfaatkan serangan berbasis cahaya yang berkisar dari penembakan sinar laser dari tangan, jari, atau kaki yang dapat mampu menyebabkan ledakan besar. Kemampuan mengerikan dari buah iblis ini diperlihatkan saat Kizaru berada di wilayah Pulau Sabaody. Hanya dengan satu serangan kecil dari Kizaru, bisa menghancurkan pohon besar di sana. Dia juga mengalahkan Basil Hawkins dengan kekuatan ini, di mana dia bergerak dengan sangat cepat sebelum akhirnya melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Nah itu tadi pembahasan top 10 buah iblis logia versi Gura-Gura Noni. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.